Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Salahuddin yang berasal dari tingkat 4C. Di sini saya akan mencoba memsajikan hasil dari proposal Bisban tentang budidaya cabai merah. Alasan kenapa saya mengambil budidaya cabai merah itu yang pertama, cabai merah ini memiliki prospek yang sangat besar karena masyarakat Indonesia mayoritas menggemari atau suka akan rasa pedas. Dan cabai merah ini merupakan bumbu yang ditambahkan untuk menambahkan rasa pedas. Berdasarkan data statistika konsumsi cabai per kapita per minggunya menunjukkan bahwa konsumsi cabai selalu meningkat. Pada tahun 2013 sebesar 0,273 kg per minggu dan pada tahun 2014 sebesar 0,280 kg per minggu. Dengan data itu, maka dibuktikan dapat dilihat dari data tersebut bahwa permintaan akan cabai merah atau konsumsi akan cabai merah selalu meningkat tahun ke tahun. Selain hal itu juga alasan lain ialah karena kota Serang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang secara geografis memiliki keadaan wilayah yang sesuai dengan zat tumbuh cabai yang memiliki ketinggian wilayah Serang 0 sampai 1050 mdpl serta curah hujan per tahun mencapai 1744 mm per tahun dan suhu yang berkisar pada 18 sampai 32 derajat Celcius. Sehingga prospek atau budidaya cabai merah akan terus berkembang dengan hasil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dari budidaya cabai merah. Yang pertama ada strategi pemasaran, itu bisa ada STP ya, yang pertama itu segmentasi dari cabai merah ini. Yang pertama adalah tidak adanya bersaing ya, karena di kota Serang sendiri kebanyakan masyarakat bekerja di pabrik atau jadi karyawan, sehingga tidak adanya atau masih sangat sedikit sekali orang yang ingin terjun ke dunia pertanian lagi di bidang agribisnis di budidaya tanaman cabai merah. Dan untuk targeting sendiri, rencana kita targetnya yang pertama itu adalah pemasok untuk pasar lokal, yaitu di Pasar Rau dan Pasar Lama serta Pasar Cilegon yang berada di daerah Banten, dan juga pemasok ke restoran-restoran. Selanjutnya itu ada positioning dari produk kita. Produk kita ini produk budidaya dengan menerapkan prinsip GAP, Good Agrikultural Practice, di mana kita sangat memperhatikan kesehatan dan keamanan produk sehingga aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada taktik marketing. Itu menerapkan 4P ya. Yang pertama itu product, price, place, and promotion. Produk sendiri yang dijual berupa sayuran segar dan sehat ya, karena penerapan budidaya dengan menerapkan budidaya sesuai dengan SNI atau GAP. Yang kedua itu price, atau harganya sangat terjangkau ya, karena kita ingin menstabilkan harga dari cabai merah tersebut hingga tidak ada fluktuasi yang sangat tinggi, yaitu sekitar Rp40.000. Dan yang selanjutnya itu ada Flash ini perusahaan itu berada di daerah Drangong, Kecamatan Takakan, Kota Serang, di mana lokasi ini sangat dekat dengan pasar lokal dan restoran ya, ada itu tepatnya karena di Kota Serang sendiri, sehingga lokasi ini sangat menunjang atau mendukung untuk berjalannya untuk kelancaran perusahaan berkembang. Yang selanjutnya ada promosi ya. Dari promosi ini dilakukan untuk menawarkan produk, itu dengan cara membuka bazar murah di sekitar kios atau di desa-desa dan menyebarkan brosur-brosur ke masyarakat sekitar, serta melakukan pemasaran melalui media online. Mungkin ini analisa usaha atau analisis SWOT dari budidaya cabai merah. Di sini ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Dan sini ada strateginya atau SO, yaitu strategi SO itu yang pertama itu menjaga kualitas cabai merah,
memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan produksi cabai merah. Dan strategi WO itu melakukan promosi dan teknologi yang ada, standarisasi produk. Bagi ST itu atau Stand and Trade, yaitu standarisasi harga, melakukan sistem budidaya yang baik dan benar, memperluas jaringan pemasaran, membuat jadwal palang. Dan strategi WT atau Weakness dan Trade, yaitu meningkatkan stok cabai merah, meningkatkan stabilitas harga di tingkat konsumen, meningkatkan kualitas produk. Dan hasil dari penilaian SWOT, kita dapat tarik kesimpulan strategi yang paling baik ialah menggunakan strategi WT atau Weakness dan Trade, yaitu sebesar 4,4. Strategi ini kemungkinan dapat menunjang perkembangan dari budidaya cabai merah ke depannya menjadi lebih baik. Dan ini merupakan analisis finansial dari budidaya tanaman cabai merah atau produksi cabai merah. Kita menggunakan lahan 1000 meter persegi dengan kebutuhan benih sebanyak 2 bungkus dengan jumlah populasi 2162 dan produktivitas 2162 kg dengan produktivitas per pohon atau per tanaman itu mencapai 1 kg dengan harga yang nanti akan dijual itu sebesar 40.000 per kilogram. Nah, ini modal yang kita butuhkan dalam dalam usaha cabai merah. Itu ada modal investasi sebesar 4.312.000 dan penyusunan peralatan sebesar 560.200 rupiah. Dan ini modal kerja ya, modal kerja dalam usaha tani cabai merah selama satu musim tanam itu sebesar 12.963.000. Dan berikut rinciannya ya. Untuk rinciannya bisa dilihat sendiri di sini. Dan untuk modal atau sumber pendanaan sendiri itu berasal dari modal sendiri ya, tidak ada pinjaman, yaitu modal investasi sebesar 4.317.000 dan modal kerja 12.963.000 dan jumlahnya itu sebesar 17.280.000. Dan untuk biaya tetap dari usaha cabai merah ini total 2.060.200 rupiah dan biaya variabel itu sebesar 12.963.000 rupiah. Dan untuk total biaya keseluruhan ya, hingga biaya total itu mencapai 16.023.200 karena ditambah dengan biaya lain-lain untuk transportasi sebesar 1 juta. Dan untuk RC rasio sendiri kita bisa lihat RC-nya itu mencapai 5,3. Jadi untuk usaha yang akan dijalankan ini kedepannya akan lancar atau perkembangannya dapat berkembang secara baik kedepannya. Dan selanjutnya mungkin ini proyeksi arus kas ya, bisa kita lihat untuk perkembangannya dari musim 1 sampai musim 5 sangat prospeknya sangat tinggi, sehingga usaha ini harus benar-benar dijalankan agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan hal ini ya nilai dari analisis NPV dan IRR. Untuk analisis NPV ini menggunakan laba sebesar 7% ya, atau peminjaman suku bunga itu sebesar 7%. NPV-nya itu mencapai 285.814.852 rupiah dan IRR mencapai 503%. Dan mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan berasal dari pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.